telah sampai kepada Tuhan Allah. Pengharapan manusia akan dikabulkan oleh Tuhan Allah jika saja manusia yang berdosa itu mau mengakui dosa dan kesalahannya, lalu melakukan pertobatan dan hidup baru. Maka tiada lagi perhambaan dan perbudakan. Dosa-dosa manusia akan diampuni oleh Tuhan Allah. Keadilan dan damai sejahtera akan diberikan. Liturgi yang ketiga. Yesaya 40 ayat 3 dan 5. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlegu-legu menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Amin. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman kebakaran. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Yesaya 1 ayat 27 sampai 8. Sion akan kubebaskan dengan penghakiman yang adil dan orang-orangnya yang bertobat akan kubebaskan dengan tindakan yang benar. Tetapi orang-orang yang memberontak dan orang-orang berdosa akan dihancurkan bersama, dan orang-orang yang meninggalkan Tuhan akan habis lenyap. Yesaya 18 ayat 21 sampai 23. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Amin. Yesaya 1 ayat 16 sampai 17. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kembalikanlah orang-orang kejam, berikanlah anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Yesaya 46 ayat 12 sampai 13. Dengarkanlah aku, hai orang-orang yang congkak, orang-orang yang jauh dari kebenaran. Keselamatan yang daripadaku tidak jauh lagi, sebab aku telah mendekatkannya dan kelepasan yang kuberikan tidak tertangguh lagi. Aku akan memberikan kelepasan di Sion dan keagunganku kepada Israel. Yesaya 31 ayat 33 sampai 34. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Yeremia 31 ayat 31 sampai 32. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu akan memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjian ini telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan.
Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermiji akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah janji tentang kedatangan juru selamat yang memberikan harapan kepada manusia.